Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Azizatul Hikmah, NIM 12 dari Pendidikan Kimia 2A akan mendeskripsikan tentang alat-alat ukur dasar fisika. Simak baik-baik ya videonya. Tujuan dari video praktikum kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menggunakan alat-alat ukur dasar fisika dengan benar sesuai dengan standar. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui prinsip kerja alat-alat ukur dasar fisika. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengukur benda sesuai dengan alat ukur. Yang keempat, mahasiswa dapat menentukan nilai ketelitian dan nilai batas ukur pada alat-alat tersebut. Untuk alat ukur yang pertama, ada penggaris atau mistar. Nah, mistar ini adalah alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai skala terkecilnya yaitu 1 mm atau setara dengan 0,1 cm. Nah, di sini di penggaris ini memakai skala yang 0,1 cm. Jadi setiap garis skala terkecil ini berukuran 0,1 cm ya. Ujung penggaris ini dengan ujung objeknya juga. Nah, sampai di sini. Nih ya. Berarti dari ujung sini ini lebar cermin mininya. Ukurannya sini ya, ujung. Jadi ukurannya ini di sini. Sini. Berarti ini 19 karena setiap skala itu 0,1 cm, berarti ini ditambah 1 2 3 4 5 ya. Berarti 19 cm ditambah 0,5 cm. Berarti 19,5 cm gitu ya. Misalkan kita akan mengukur panjang dari buku ini. Nah, dari ujung sini, ujung objek dan ujung penggaris yang satu kita letakkan sampai ke ujung objek yang lain, yang sebelah sini ya. Nah, ini hasil pengukurannya ya, di 20. Ini jarak per skalanya itu 0,1 cm, ada berapa skala? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 cm ditambah dengan 0,5 cm. Jadi panjang buku ini adalah 20,5 cm. Variabel bebas pada pengukuran penggaris yaitu buku dan cermin mini. Kemudian untuk variabel terkontrolnya yaitu penggaris atau mistar, dan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran tadi. Untuk lebar cermin mini yaitu 19,5 cm dan untuk buku 20,5 cm. Alat ukur yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda, diameter luar dan diameter dalam suatu benda, serta dapat mengukur kedalaman suatu benda. Nilai skala terkecil pada jangka sorong yaitu 0,1 mm. Bagian-bagian dari jangka sorong, yang ini adalah rahang tetap bawah, ini rahang tetap atas, ini rahang geser bawah, rahang geser atas. Kemudian di sini ada kunci peluncur, yaitu untuk menjaga pengukuran yang telah diperoleh. Nah, kemudian di sini nih ada kunci penggerak halus untuk mengatur posisi rahang gerak ya. Kemudian di sini ada skala utama, itu yang atas. Yang ini yang menempel pada rahang geser ini adalah skala nonius, dan kemudian di sini ada ruler atau ekornya, itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian di sini adalah nanti benda yang akan diukur. Cara penggunaannya juga mudah. Yang pertama, di sini ada rahang dalam atau rahang bawah, yang ini rahang tetap, yang ini rahang geser. Nah, biasanya rahang dalam ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda serta diameter luar suatu benda. Untuk rahang atas atau rahang luar itu biasanya digunakan
untuk mengukur diameter dalam suatu benda, serta untuk yang ruler atau ekor ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, caranya ini itu nanti dimasukkan ke bendanya, misal ada gelas, terus nanti yang rahang geser ini digeser. Nah, di sini misalkan hasil dari pengukuran panjang benda. Di sini dalam satuannya cm. Tadi jangka sorong adalah NST-nya 0,1 mm atau 0,01 cm. Di sini yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Yang pertama kita lihat adalah skala utamanya. Yang paling dekat dengan 0 itu adalah 1 di sini, skala kecilnya. Berarti skala utamanya 2,1 cm. 2,1 cm. Terus skala noniusnya adalah yang tegak lurus dengan skala utama. Yaitu yang paling tegak lurus adalah yang ini. Berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali NST-nya. 4 dikali, karena pakai cm berarti 0,01 cm sama dengan 0,04 cm. Kemudian panjang bendanya skala utama ditambah dengan skala nonius. 2,1 ditambah 0,04 sama dengan 2,14 cm. Jadi, variabel bebas pada pengukuran jangka sorong yaitu gelas, variabel kontrolnya yaitu jangka sorong, dan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran tadi yaitu 2,14 cm. Pengukuran yang ketiga adalah kita menggunakan micrometer screw. Di sini, micrometer screw adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil atau tipis. Misalnya kita akan mengukur ketebalan kertas. Nah, bagian-bagian dari micrometer screw yang pertama ini ada poros tetap. Kemudian yang ini adalah poros geser. Yang kemudian ini ada skala utamanya. Kemudian yang ini adalah skala nonius. Dan kemudian yang ini adalah batangnya untuk menahan agar tidak terjadi peregangan atau pengkerutan, agar tidak mengganggu pada saat pengukuran. Ini tuh terbuat dari logam panas yang kuat dan tebal. Di sini ada pemutar yang berfungsi untuk menggerakkan ke kiri ke kanan poros geser sampai berbunyi klik. Nah, setelah itu bisa langsung dibaca pengukurannya. Nah, di sini misalkan ada hasil pengukuran suatu benda yang diukur menggunakan micrometer screw menggunakan satuan milimeter. Yang pertama itu NST dari micrometer screw adalah 0,01 mm. Sebelah sini adalah skala utama, dan yang sini adalah skala nonius. Yang pertama kita baca skala utamanya dulu. Nah, di sini yang paling mendekati dengan skala nonius adalah 8 ya. Karena di sini 5, berarti sini 8. Nah, skala utamanya berarti 8 mm. Kemudian skala noniusnya yang berhimpit dengan skala utama. Nah, ini berarti berapa? Ini 15, berarti sini 16. Berarti 16 mm dikali dengan NST-nya 0,01 mm sama dengan 0,16 mm. Nah, jadi panjang bendanya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. 8 ditambah 0,16 mm sama dengan 8,16 mm. Variabel bebas pada pengukuran micrometer screw yaitu kertas, dan kemudian variabel terkontrolnya yaitu micrometer screw.
variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran ketebalan kertas tadi yaitu 8,16 mm. Selanjutnya, neraca 4 lengan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda yang biasanya ada di laboratorium. Nah, NST dari neraca 4 lengan adalah 0,01 gram. Nah, di sini ada bagian-bagian dari neraca 4 lengan. Yang pertama di sini ada wadah, yaitu untuk menaruh benda yang akan diukur massanya. Kemudian di sini ada bol kalibrasi untuk memutar supaya di sini terjadi titik keseimbangan, yaitu 0. Sebelum mengukur itu harus di nolin dulu. Kemudian di sini ada lengan-lengannya, ada 4. Kemudian ini ada pemberatnya atau anting untuk menggeser pada saat pengukuran supaya bisa terbaca hasil pengukurannya. Kemudian untuk cara penggunaan neraca 4 lengan, yang pertama kita itu harus memutar bol kalibrasi ini supaya di sini terjadi keseimbangan 0. Jadi di sini tuh harus 0 dulu, menunjukkan 0 dulu. Setelah 0, kemudian bahan itu dimasukkan ke sini. Misal kita pakai menimbang batu kapur ya. Nah, di sini batu kapur. Kemudian setelah itu di sini nanti akan berubah tidak 0 lagi. Nah, kemudian untuk terjadi keseimbangan, kita harus menolkan laginya memakai pemberat ini. Jadi ini tuh harus digeser-geser supaya seimbang lagi gitu, sini sama sini. Nah, nanti ini digeser, lengan depan, lengan tengah, lengan belakang itu digeser sampai di sini seimbang lagi. Nah, itulah hasilnya. Nanti ditambahkan sesuai dengan angka yang tertera yang ditunjuk sama pemberatnya atau antingnya. Misalnya, ini adalah hasil dari pengukuran massa suatu benda oleh neraca 4 lengan. Di sini pada lengan belakang tertera 40 gram. Kemudian lengan tengah 500 gram dan yang lengan depan 2,4 gram. Jadi kita tulis saja yang belakang adalah 40 gram, yang tengah 500 dan yang belakang 2,4 gram. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Berarti 2,4 gram. Jadi variabel bebas yang digunakan dalam pengukuran neraca 4 lengan yaitu batu kapur. Variabel terkontrolnya neraca 4 lengan dan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran tadi yaitu senilai 542,4 gram. Alat ukur selanjutnya adalah stopwatch. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan saat melakukan aktivitas. Nah, stopwatch itu ada 2, ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Nah, di sini ada bagian-bagian untuk stopwatch analog. Di sini ada tombol start yaitu untuk memulai stopwatch berjalan. Kemudian di sini ada tombol stop untuk menghentikan stopwatch. Kemudian di sini ada tombol reset. Reset itu untuk menolkan kembali stopwatch. Nah, di sini juga ada lingkaran kecil di dalam, ada lingkaran besar. Nah, untuk lingkaran kecil ini menunjukkan menit. Biasanya itu terdiri dari 5 sampai 30 atau 60 menit. Kalau yang lingkaran besar itu menunjukkan detik. Biasanya 1 sampai 60 detik. Nah, jarum yang kecil ini menunjukkan menit, jarum yang besar menunjukkan detik. Nah, kemudian sama seperti digital, cuma beda pada layar atau displaynya. Kalau yang digital sudah LCD ya. Kemudian ini sama. Ini adalah tombol start untuk memulai. Ini adalah stop untuk stop dan ini untuk reset. Nah, penghitungannya sudah langsung tertera. Nilai skala terkecil dari stopwatch adalah 1 sekon. Nah, misalkan stopwatch ini bisa digunakan untuk menghitung lamanya bandul bergerak dan misalkan ada
seorang yang berlari. Kita bisa menggunakan stopwatch untuk menghitung lamanya waktu. Nah, misalkan di sini kita akan menghitung bandul bergerak. Nah, kita pencet yang ini, langsung mulai bergerak stopwatch-nya. Kemudian ini untuk menghentikan. Kita berhenti, terus kita lihat hasil pengukurannya. Misal ini menunjukkan 0 menit 1 detik. Karena di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ini 1 detik. Berarti hasil pengukurannya 0 menit 1 detik. Nah, untuk yang misal yang berlari memakai ini, memakai stopwatch digital, kita pencet tombol startnya. Ini muncul nilai pengukurannya, dan kemudian pencet tombol stopnya, kemudian kita baca pengukurannya. Itu di sini yang pertama menunjukkan menit ya, 9 menit 3 detik 19 mili detik. Kemudian kita pencet reset untuk mengenolkan kembali. Ini juga sama, kita pencet reset untuk mengenolkan kembali atau seperti semula. Variabel bebas pada pengukuran stopwatch yaitu orang berlari dan bandul yang bergerak. Kemudian variabel terkontrolnya yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital, serta variabel terikatnya yaitu hasil pengukurannya tadi, yang untuk analog yaitu 0 menit 1 detik, dan untuk yang stopwatch digital yaitu 9 menit 3 detik dan 19 mili detik. Selanjutnya yaitu ada termometer air raksa. Termometer air raksa merupakan alat ukur suhu dengan cairan menggunakan air raksa sebagai pengisinya. Nah, biasanya termometer ini menggunakan satuan Celcius. Nilai skala terkecil dari termometer air raksa yaitu 1 derajat Celcius. Termometer air raksa biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang. Nah, caranya yaitu termometer ini biasanya dimasukkan ke mulut atau ke bawah lidah selama beberapa menit. Nah, saat digunakan, air raksa akan naik melalui pipa kapiler. Saat itu, air raksa akan menunjuk derajat suhu badan seseorang yang sedang diukur. Perlu diperhatikan juga saat sebelum dan setelah menggunakan termometer air raksa ini, kita harus mengocoknya atau mengguncangkannya secara perlahan agar air raksanya kembali kepada posisi semula. Di sini ada bagian-bagian dari termometer raksa. Yang pertama ada tabung kaca, yaitu badan termometer yang berisi skala dan pipa kapiler. Kemudian ada pipa kapiler, yaitu untuk tempat air raksa memuai. Kemudian ada skala. Skala adalah untuk menunjuk derajat suhu suatu benda. Kemudian ada tandon atau reservoir. Ini adalah titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometernya. Nah, untuk air raksanya sendiri yaitu komponen untuk mengindikasi derajat suatu benda. Nah, misalan kita mengukur suhu badan seseorang. Nah, air raksanya nanti akan menunjukkan garis di sini. Jadi, pengukurannya langsung saja. Berarti ini 36 derajat Celcius. Variabel yang digunakan pada pengukuran termometer air raksa ini, variabel bebasnya yaitu suhu badan seorang, variabel terkontrolnya yaitu termometer air raksa, dan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran permisalan yaitu 36 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah multimeter. Multimeter disebut juga avometer karena dapat digunakan untuk mengukur kuat arus listrik atau ampere, tegangan listrik atau voltmeter, dan tahanan listrik atau hambatan listrik yaitu ohmmeter. Multimeter ini juga digunakan untuk mengukur tegangan DC ataupun AC. Multimeter dibagi menjadi dua, yaitu ada multimeter analog dan multimeter digital. Bagian-bagian utama pada multimeter yaitu ada layar display, kemudian ada selektor, saklar selektor, dan kemudian ada probe. Untuk yang merah itu probe-nya itu untuk yang positif dan yang hitam untuk yang negatif.
Ini sama seperti yang digital. Ini display, kemudian ada saklar selektor, kemudian ada probe. Nah, di sini yang membedakan hanya layar pada hasil pengukurannya nanti. Di sini sudah berbentuk LCD ya. Misalkan kita akan mengukur kuat arus listrik menggunakan multimeter analog ini. Yang pertama kita atur saklar selektornya ke DCA karena kuat arus listrik. Nah, kemudian kita atur dugaan besaran alat yang akan diukur nanti, misalnya sebesar 20 ampere. Maka kita atur saklarnya ini ke yang 30. Karena saklar yang selektor ini harus lebih besar dari besaran arus yang akan diukur. Karena jika besaran arus yang lebih besar, maka nanti akan terjadi kerusakan pada multimeter ini. Kemudian, kalau sudah diatur pada saklar selektor, kita akan menggunakan probe kedua ini untuk menghubungkan ke benda yang akan diukur. Untuk yang merah, kita hubungkan ke yang bagian positif, kalau untuk yang hitam ke negatif. Nah, setelah ditempelkan probe ini ke benda yang akan diukur, maka kita langsung bisa mengamati dan baca hasil pengukurannya di sini. Nah, misal ini adalah hasil dari pengukuran kuat arus listrik tadi. Nah, di sini kita tadi menggunakan yang batasnya 30 kan, paling besar. Nah, berarti kita memakai yang 50 bisa. Yang pakai 50 berarti nanti skalanya kita pakai yang tengah ini. Nah, di sini jarumnya menunjukkan sini. Berarti hasilnya yang tengah. Dari sini 0, sini berarti sini 5, 10 berarti 15, 20, 25 gitu ya. Berarti kuat arus listrik itu senilai 15 ampere. Nah, jadi kita sesuaiin sama skala dengan batas ukur tadi yang ada di selektor. Nah, ini untuk kalau yang untuk 1000 biasanya pakai yang ini tapi dikali 100. Nah, gitu. Ada 250, ada 50. Jadi nanti tergantung batas skalanya di selektor kita pakai yang mana. Gitu. Kemudian pemakaian resistor atau ohmmeter juga sama. Kalau ohmmeter nanti selektornya kita arahkan ke yang biru ini. Jadi pemakaiannya sama kayak yang ampere kuat arus listrik tadi. Dan cara penghitung atau membaca pengukuran juga sama. Nah, kemudian di sini ada DCV dan ACV. Kalau DCV biasanya untuk mengukur baterai-baterai, kalau yang ACV biasanya untuk yang listrik gitu ya. Yang pertama kita misalkan akan mengukur tegangan baterai, berarti ke selektornya kita arahkan ke DCV. Nah, misalnya ukuran baterai itu adalah 20 volt. Nah, maka selektornya diarahkan yang ke 30. Jadi di sini yang lebih besar dari yang ukuran si baterainya itu. Nah, kemudian kalau sudah diatur, hubungkan probe ini ke baterainya. Baterainya itu kalau untuk yang merah itu nanti ke positifnya, kutub positif, dan yang ini untuk yang negatif. Setelah itu, maka di sini jarumnya akan bergerak. Nah, setelah itu bisa dibaca ukurannya seperti yang tadi, sama seperti pengukuran kuat arus listrik. Tergantung nanti skala yang paling besar mana. Kemudian untuk yang tegangan AC biasanya digunakan untuk mengukur listrik ya, pada saklar listrik. Nah, nanti selektor kita arahkan ke yang AC. Kita lihat misalkan besaran ukurannya itu 3 volt atau 6 volt, maka ini selektornya kita arahkan ke yang misal 12 ya, di sini yang paling mendekati gitu, tapi yang lebih besar di sini. Nah, kemudian setelah diatur, hubungkan probe ini. Nah, untuk probe yang AC itu tidak ada polaritas positif atau negatif, jadi terserah nanti. Nah, setelah itu
nanti kita langsung bisa membaca pada layar multimeter analog ini. Nah, di sini ada juga multimeter digital. Pemakaiannya juga hampir sama yang analog. Cuma kalau yang ini di sini langsung tertera ya. Untuk yang ini untuk mengukur tegangan AC, yang ini DC ya. Kalau yang simbol seperti angka terbatas ini yang AC. Jadi nanti misal kita akan mengukur saklar misalnya ya, saklar listrik. Nah, kita arahkan sektor ini ke yang volt ini dan nanti dipencet yang select. Nah, nanti di sini tuh ada simbol-simbolnya gitu. Jadi nanti pilih yang AC ya, AC, simbolnya yang ini. Kemudian probe-nya kita arahkan ke saklar tersebut. Setelah itu kita langsung bisa membaca. Kalau yang ini berarti membacanya 28,4 volt gitu. Sama yang ini juga, ini untuk ohmmeter, untuk resistor, bisa kapasitor itu farad ya, bisa tinggal arahkan saja, nanti di select, atur ini untuk simbolnya, pilih simbolnya. Di sini ada 3 ya. Kemudian ini untuk yang hertz, yang merah, frekuensi. Kemudian ini untuk yang kuat arus listrik. Gunanya juga sama. Nah, di sini juga langsung tertera angkanya berapa, langsung bisa dibaca ya. Variabel yang digunakan pada pengukuran multimeter ini, yang pertama untuk variabel bebasnya, kita misalkan menggunakan baterai dan saklar listrik. Nah, untuk variabel terkontrolnya yaitu multimeter digital dan multimeter analog. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu hasil perhitungan tadi, misal kita sudah menghitung kuat arus listriknya, yaitu tadi senilai 15 ampere, dan kemudian untuk pembacaan atau hasil dari pengukuran baterai itu tadi 28,4 volt. Nah, jadi hipotesis dari deskripsi alat ukur dasar kali ini yaitu yang pertama, pada alat ukur panjang yang memiliki NST lebih kecil itu yang paling besar ketelitiannya, yaitu yang pertama yang paling teliti adalah micrometer screw, yang kedua adalah jangka sorong, yang ketiga mistar atau penggaris. Kemudian untuk alat ukur waktunya, stopwatch analog dan stopwatch digital, itu yang lebih teliti adalah yang stopwatch digital, karena di situ di tampilan displaynya itu ada sampai milidetiknya. Nah, kemudian tingkat kelitian stopwatch biasanya antara 0,1 sekon sampai 0,01 sekon. Jadi yang paling teliti atau yang lebih teliti adalah yang stopwatch digital. Kemudian untuk multimeter itu yang lebih akurat atau yang lebih tinggi itu adalah multimeter digital juga, karena di situ menampilkan sampai ke satuan-satuannya. Pada multimeter digital juga memiliki opsi pengukuran yang tidak terbatas pada ampermeter, voltmeter maupun ohmmeter. Jadi di situ juga tampilannya juga tertera satuan-satuan yang lebih teliti. Jadi dalam melakukan pengukuran, kita itu harus memiliki pengetahuan tentang cara penggunaan dan prinsip kerja alat tersebut, agar saat pengukuran nanti hasilnya tuh lebih akurat. Nah, salah satu kriteria alat yang baik itu memiliki reliabilitas yang baik. Misalkan alat tersebut digunakan secara berulang-ulang, tapi hasilnya tetap sama untuk objek yang akan diukur itu. Audio Jungle.